Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Praktika Proses Bisnis bersama saya Agus Maulana di topik ke-9, yaitu terkait dengan Warehouse Management 1 di program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Baik teman-teman, di materi kali ini kita akan membahas Warehouse Management. Untuk modul Warehouse Management ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Warehouse Management 1, 2, 3, dan 4. Adapun keempat studi kasus ini masing-masing ada titik fokusnya tersendiri, ya. Ada poin pembahasannya tersendiri karena memang untuk Warehouse Management ini materinya sangat luas, ya. Aplikasi ini banyak sekali menggunakan Warehouse Management untuk berbagai bidang praktek bisnis perusahaan, ya. Oleh karena itu, untuk Warehouse Management ini dibagi menjadi 4 bagian. Sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan bagaimana penggunaan modul Warehouse Management di aplikasi SAP, kita akan terlebih dahulu mengenal dasar-dasar dari modul Warehouse Management, kemudian mengenali fungsi-fungsi yang bisa dimanfaatkan dalam modul Warehouse Management. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana proses dan alur dari studi kasus yang nanti akan kita praktikkan. Yang terakhir, di tahapan keempat, kita akan langsung mempraktikkan bagaimana cara penggunaan Warehouse Management yang pertama untuk studi kasus menggunakan SAP. Baik, yang pertama adalah terkait dengan pengenalan modul Warehouse Management. Ya. Seperti dengan namanya, Warehouse Management atau manajemen pergudangan, modul ini adalah modul yang digunakan untuk mengendalikan proses pergudangan, mulai dari shipping, ya, pengiriman, receiving, penerimaan barang, movement, pergerakan barang dari satu gudang ke gudang lainnya, serta packing, ya, atau pengepakan barang. Ya, jadi secara umum terkait dengan pergerakan barang, mulai dari barang itu diterima sampai barang itu dijual kembali, diproduksi, dipindah tempatkan antara satu gudang ke gudang lain, itu menggunakan modul Warehouse Management ini. Kegunaan dari modul Warehouse Management ini membuat kita atau perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menangani inventory, ya, menangani barang-barang yang dimiliki perusahaan, agar perusahaan tahu di mana barang tertentu di satu waktu, ya, ada berapa banyak, kemudian sebarannya seperti apa, sehingga perusahaan bisa menentukan proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Terkait dengan fungsi-fungsi dalam Warehouse Management seperti tadi disebutkan, ya, di sini ada beberapa fungsi yang menjadi fungsi utama dari modul Warehouse Management. Yang pertama adalah good receipt, penerimaan barang. Seperti misalkan ketika kita membeli barang, ketika barang tersebut sampai, kita simpan di bagian gudang kita, maka itu disebut juga dengan good receipt, penerimaan barang. Good issue, ya, penerbitan barang, pengiriman barang, ya, pemindahan barang, dan lain sebagainya. Picking ini adalah proses pengambilan satu komponen atau material yang disimpan di gudang, baik itu untuk dijual ataupun untuk dimasukkan ke dalam proses produksi. Packing ini adalah proses pengepakan, shipping, proses pengiriman barang, ya. Physical inventory ini terkait dengan beberapa fitur untuk penanganan inventory khusus yang dicek secara fisik, ya. Maksudnya dihitungnya secara fisik, satuan, seperti itu. Baik, adapun dari studi kasus yang nanti akan kita praktikan, tujuannya adalah untuk kita agar bisa melakukan atau menggunakan modul Warehouse Management ini terkait dengan penanganan barang yang akan dibeli, ya, barang yang sudah dibeli. Jadi untuk Warehouse Management ini tadi seperti disebutkan ada 4 bagian. Nah, untuk Warehouse Management 1 ini penekanannya lebih kepada penanganan barang yang dibeli, ya, barang jadi yang dibeli, seperti itu. Untuk yang nanti yang Warehouse Management 2 itu lebih kepada penanganan barang yang sudah selesai diproduksi, ya. Nah, di sini untuk skenario-nya, perusahaan atau
Global Buy Company di sini baru selesai menginstal modul warehouse management di perusahaannya. Ya. Kemudian perusahaan mencoba untuk membuat atau mengetes program ini ya, dengan cara menerima atau melakukan pembelian barang, kemudian barang tersebut nanti akan diterima di salah satu gudang. Gudangnya namanya trading goods. Kemudian nanti di perusahaan itu akan dikelola bagaimana cara penanganan setelah barang tersebut sampai di perusahaan. Jadi di sini karena tadi prosesnya adalah proses pembelian, procurement, jadi dari mulai barang itu sampai dipesan ya. Di sini ada create purchase order. Ini adalah pemesanan, kemudian display material inventory. Ini pengecekan jumlah inventory yang kita miliki. Receipt goods ini adalah penerimaan barangnya. Kemudian display material inventory value, ini kita melihat nilai inventory-nya berapa. Ya, kemudian run bin status, create transfer order, dan run bin status report. Ya, jadi secara umum prosesnya yang nanti akan kita lalui adalah kita akan memesan suatu barang ke vendor tertentu. Ya, kemudian kita akan menerimanya di warehouse kita. Kemudian kita akan menyimpannya di salah satu tempat lokasi di warehouse kita dengan tempat yang spesifik yang ditentukan di dalam studi kasusnya. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana dampak atau efek dari penerimaan stok ini terhadap stock overview, terhadap status dari inventory-nya. Baik teman-teman, itu untuk pengenalan sekilas terkait dengan studi kasus yang akan kita laksanakan. Kita akan mulai mengerjakan untuk studi kasusnya. Secara umum di sini, seperti yang tadi dijelaskan, ada 10 step yang akan kita laksanakan. Dari mulai step 1, pembuatan purchase order, sampai dengan step ke-10, run bin status report. Kita akan mulai ke yang pertama, yaitu create purchase order. Baik, purchase order adalah pesanan pembelian ya. Berarti kita memesan kepada vendor. Barang yang akan kita pesan nanti adalah namanya adalah kodenya adalah KPAD1 dan IPAD1 ya. Jadi silakan ikuti menu berikut ini, logistik, purchasing. Kemudian purchase order, create vendor supplying plan kenaun. Baik, pastikan nanti di dalam create purchase order screen-nya silahkan pilih yang standar PO, kemudian masukkan untuk kode vendornya adalah 103 user ID. Ya, ininya standar PO, kemudian vendornya kita masukkan 103 user ID. Saya menggunakan user ID 028. 103 user ID. Oke, kalau sudah diisi nomor vendornya silakan di enter. Kemudian diisi terkait dengan purchase organization, purchase group, dan company code-nya. Purchase organization-nya adalah US00. Purchase group-nya adalah N00. Kemudian company code-nya adalah US00. Oke, silahkan klik yang item overview di bawah ini, sebelah kiri bawah ya. Kemudian isikan nama material atau barang yang akan kita pesan kepada vendor. Di sini barangnya namanya adalah kodenya adalah KPAD1 user ID. Kemudian jumlah yang dipesan adalah 50, PO kuantitinya kita isi 50. Kemudian plan-nya adalah SD00. SD00.
Kemudian kita isi untuk storage location-nya adalah TG00 atau trading goods ya. TG00. Kemudian untuk net price-nya adalah $40. Net price-nya sebelah kiri, kita isikan $40. Kemudian delivery date-nya adalah 8 hari dari hari ini. Saya sedang mengerjakan di tanggal 6 November, berarti 8 harinya adalah tanggal 14. Ya, selanjutnya kita akan masukkan untuk material yang kedua. Material yang kedua kodenya adalah IPAD 1 user ID. Kemudian terkait dengan informasinya semuanya sama ya. PO quantity-nya 50. Delivery date-nya 11/14/2022. Net price-nya juga sama. Plan-nya SD00. Storage location-nya TG00. Kalau sudah silakan di enter. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan save ya. Untuk PO-nya sudah selesai, kita akan save. Silahkan disimpan untuk kode PO-nya. Di saya PO-nya adalah 4500000537. Baik, kita lanjutkan ke step yang kedua, yaitu display material inventory. Ya, di step yang kedua ini kita akan melihat bagaimana pengaruh dari pemesanan barang ini terhadap stock overview, ya, terhadap persediaan kita. Meskipun barangnya belum kita terima, tapi di dalam SAP kita bisa melihat bagaimana pengaruhnya, yaitu karena dalam SAP ini stoknya itu dibagi dalam berbagai macam. Ada stok yang unrestricted, berarti dia sudah kita terima seutuhnya. Ada stok yang in order dan lain sebagainya. Ya, nah kita akan lihat di sini. Silakan masuk ke menu logistik, Inventory Management, Environment, Stock Overview. Oke, silakan masukkan untuk kode barangnya ya. Yang pertama adalah KPAD1 user ID. Plan-nya tadi adalah yang lainnya dikosongkan saja ya, langsung dimasukkan saja nomor materialnya. Oke, di sini untuk KPAD1 kita lihat di DC San Diego, kemudian klik detail display. Nah, harusnya di sini stoknya adalah kosong ya. Secara umum stoknya adalah kosong. Nah, tapi di dalam rinciannya di sini ada on order stock, artinya stok masih dalam pesanan ya, sedang dalam perjalanan untuk dikirim dari vendor ya. Nah, ini untuk yang KPAD1. Yang IPAD1 juga sama ya. Silahkan dicek, harusnya yang IPAD1 juga sama. Stock overview-nya adalah on order stoknya adalah 50. Itu terkait dengan stok dalam bentuk jumlah. Nah, yang di step ketiga kita akan coba bagaimana atau berapa nilai stok tersebut dalam bentuk USD-nya ya. Nah, silahkan masuk ke ini, stok, warehouse stock ya, warehouse stock yang ini. Kalau yang stock overview tadi adalah untuk melihat value dalam bentuk jumlahnya. Kalau yang warehouse stock ini adalah terkait dengan nilainya ya. Jadi setelah muncul silakan dimasukkan kode materialnya ya, KPAD1. Kemudian setelah dimasukkan silakan klik execute, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini value-nya untuk yang KPAD1 di KPAD1 adalah knee pads ya. Itu adalah nama barangnya adalah knee pad terkait dengan penyangga lutut semacam untuk olahraga, alat olahraga ya.
Di DC San Diego, ya, total value-nya 0, karena memang secara stok dia masih kosong. Ya. Ini adalah untuk melihat stoknya. Nanti kita akan bandingkan bagaimana stock overview dan warehouse stock dari sebelum barangnya sampai dengan dibandingkan dengan setelah barangnya sampai. Oke, kita masuk ke step keempat, yaitu receive goods, ya, penerimaan barang. Barang yang tadi sudah kita pesan kepada vendor 103, kita akan terima pada saat ini. Ya, silakan masuk ke menu berikut ini, logistik, MN, inventory management. Kemudian goods movement, GR for purchase order. Ini GR ini adalah good receipt for purchase order, artinya penerimaan barang melalui barang yang sudah dipesan sebelumnya. Ya, melalui PO, nomor PO. Oke, silakan dimasukkan untuk di drop down-nya pilih good receipt, kemudian PO, ininya good receipt ya, pastikan ini adalah good receipt, kemudian ini adalah PO. Di bagian kanannya masukkan nomor PO-nya yang tadi sudah teman-teman catat. Ya, kalau misalkan teman-teman lupa untuk mencatatnya, silakan di-search dengan menu di sebelah kanannya. Kalau teman-teman lupa tadi mencatat nomor PO-nya, silakan di-search di sini. Ya, search-nya by purchasing document per supplier. Ya, dicari purchasing document per supplier. Kemudian masukkan nomor suppliernya adalah 103, kemudian user ID. Ya, ini adalah nomor vendornya. Oke, di sini ini adalah yang tadi saya buat nomor PO-nya. Biasanya dimulai dengan kode 45 di depannya. Oke, setelah dipilih, selanjutnya silakan klik enter ya. Oke, sampai muncul di bawahnya barang yang tadi kita pesan ya. Barang yang tadi kita pesan. Oke, untuk melakukan proses penerimaan barang sebetulnya di sini sangat simpel ya. Setelah muncul nomor PO-nya di sini, setelah muncul nama barangnya, langsung diklik OK saja di sini. Pastikan katanya di sini untuk kuantitasnya 50, storage location-nya TG00, tipenya 101, dan stok tipenya adalah unrestricted tip. Ya. Storage location-nya betul, movement tipenya juga sudah betul, stok tipenya sudah betul. Ya. Nah, kita langsung bisa post di sini ya. Teman-teman mungkin yang kesulitan untuk menceklis tanda OK di sini, biasanya itu karena detail datanya ini ter-expand ya. Jadi kalau yang kesulitan untuk menceklis tanda OK di sini, gerakan dulu ke bawah kursornya, kemudian di bagian material ini di close detail data. Oke, kalau sudah silakan diklik di OK-nya. Kalau sudah silakan di pause. Oke, sampai muncul tanda post-it ya. Itu untuk step keempat, yaitu penerimaan barang. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana pengaruhnya terhadap stock overview dan warehouse stock ya. Kita masuk jadi di step ke-5 ini adalah kita menampilkan display material inventory ya. Masuk ke menu yang tadi, stock overview. Environment, stock overview. Harusnya di sini yang tadinya adalah on order stock harusnya sudah pindah ke unrestricted use ya. Nah, klik di bagian SD 00-nya, detail display. Nah, sekarang sudah unrestricted use ya, berarti sudah kita terima barangnya. Itu kaitannya dengan stock overview. Kita lihat kaitannya dengan warehouse stock ya, yaitu di step ke-6 ya. Jadi step 6 ini kita akan lihat warehouse stocknya atau nilai dari stoknya. Masih di menu yang tadi, tapi masuk ke dalam yang warehouse stock, di bagian warehouse stock. Oke, masukkan kode materialnya, kemudian execute. Oke, kita lihat di sini bahwa
nilai value untuk yang Knife ya, total currency-nya adalah 2000 USD karena tadi jumlahnya adalah 50, harganya adalah 40 dolar ya. Jadi totalnya adalah 2000 US dollar. Oke, ini sudah betul untuk stock overview maupun warehouse stocknya. Kita masuk ke step ketujuh, yaitu run bin status ya. Silakan masuk ke menu ini, logistik execution, internal warehouse process. Logistik execution, internal warehouse process, kemudian bin and stock display, kemudian bin status report. Oke, silakan dimasukkan. Untuk warehouse number-nya adalah 100. Kemudian storage bin-nya adalah STBN bintang user ID. Ya, storage bin-nya STBN bintang user ID. Kemudian execute. Nah, in the bin status overview screen, you should see a list of all your storage bin for entire warehouse in San Diego. Nah, ini adalah warehouse storage bin-nya ya. Storage bin for the entire warehouse in San Diego. Ini adalah storage bin-nya, storage bin 1, 2, 3 sampai dengan 9 ya. Ada 9 storage bin. Kemudian di sini untuk materialnya PRTR1, PRTR2, ORMN1, ORWN1 ya. Nah, yang masih kosong adalah STBN1, 2, 3, dan 7 ya. Storage bin ini semacam tempat penyimpanan di salah satu gudang ya. Bisa jadi itu sebuah rak, bisa jadi itu sebuah rak-rak tinggi ke atas yang biasa teman-teman lihat di warehouse ya. Nah, storage bin itu adalah satu bagian di gudang tersebut ya. Storage bin 1, 2, dan seterusnya. Oke, ini adalah untuk menunjukkan bahwa report atau status dari bin-nya kosong ya. Nah, kita akan simpan di mana nanti barang yang kita sudah beli. Nanti kita akan coba di sini. Kita akan masukkan di salah satu storage bin-nya. Itu adalah step ke-7. Kita akan buat create transfer order. Jadi transfer order ini adalah menempatkan barang yang tadi sudah kita terima ke storage bin-nya. Ya, menempatkan barang yang sudah kita terima tadi ke storage bin-nya. Silahkan masuk ke menu ini, logistik execution, kemudian inbound process. Kemudian good receipt, purchase order. Kemudian put away, create transfer order. Kemudian for material. Ya, silakan nanti dimasukkan. Untuk warehouse number-nya adalah 100 ya. Kemudian materialnya KPAD1 user ID. Kemudian plan-nya adalah SD00. Kemudian di enter. Nah, di bagian transfer requirement for material screen, kita bisa melihat ada satu barang di bagian good receipt for purchase order ya. Ini adalah untuk materialnya KPAD1028. Nah, kita akan pindahkan ini ke storage bin. Caranya adalah pilih yang di sebelah sini ya. Checklist di sini, pilih ya. Kemudian pilih to in foreground ya. Kalau yang Anda luas di sini biasanya akan muncul di atas ini to in foreground.
Tapi kalau yang kecil layarnya biasanya harus di more, kemudian to in foreground. Nah, kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Silahkan tekan enter di bagian SU ini ya. Tekan enter agar kuantitas 50 ini masuk ke bawah. Ya, enter di sini. Otomatis dia akan kuantitasnya terisi 50 ya. Nah, setelah dimasukkan kuantitasnya 50, silahkan masukkan sectionnya adalah 001. Kemudian destination-nya adalah stbn1 user ID, stbn strip 1 strip user ID. Berarti kita akan simpan barang KPAD atau knipads ini sebanyak 50 kuantitas di section 1 storage bin 1 user ID. Ya, jadi namanya adalah storage bin 1 user ID, kemudian di section 1. Ya, kemudian silahkan masukkan untuk tipenya adalah self storage. Tipenya adalah self storage. Kalau sudah di enter, kemudian posting. Ya, kalau sudah di enter, biasanya dia akan jadi tanda huruf besar semua ya. Kalau sudah di posting. Kalau ada yang salah, biasanya ketika di enter itu ada yang merah. Ya. Kalau tidak ada yang merah, langsung saja di posting. Oke, kalau sudah kita exit, itu adalah untuk yang KPAD1. Sekarang kita akan buat transfer order untuk yang IPAD1. Sama seperti tadi, tinggal diganti saja materialnya. IPAD1, warehouse number-nya 100, plan-nya SD00, kemudian di sini kita enter. Kemudian pilih yang good receipt, ya, pastikan ini sudah checklist. Kemudian more to in foreground. Baik, silakan masukkan yang 50 unitnya ini ke bawah, ke bagian destination target quantity. Untuk memindahkan secara otomatis, langsung saja tekan enter. Ya, dia akan langsung masuk ke bawah yang 50. Kemudian tipenya tadi 001, sectionnya juga 001, storage bin-nya stbn strip 1 strip user ID. Kalau sudah, silahkan di enter. Kalau tidak ada tanda merah atau yang miss, silahkan di posting. Oke, sudah selesai proses penyimpanan dari barang yang tadi kita beli ke dalam storage bin. Jadi storage bin itu tadi teman-teman adalah tempat penyimpanan barang. Ya, bisa berupa rak dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke step ke-9, yaitu confirm transfer order. Ya, ini adalah proses di mana kita mengkonfirmasi bahwa barang yang tadi kita transfer dari penerimaan ke storage bin itu sudah disimpan secara baik di storage bin-nya. Ini adalah proses ya, konfirmasi. Silakan masuk ke bagian confirm transfer order di bagian ini. Put away confirm transfer order. Kemudian single document in one step. Oke, sebaiknya tadi sebetulnya Anda catat untuk nomor transfer ordernya ya. Jadi kalau memang tidak lupa, nanti langsung dicari saja menggunakan LT23 ini. Ya, salah satunya adalah di saya tadi nomor TO-nya kan tadi ada 2 ya. Untuk yang KPAD 1 sama yang IPAD1. Nah, ini sepertinya punya saya untuk yang IPAD1. Karena dia langsung otomatis terisi di sini. Nomor TO-nya. Kalau misalkan lupa mencatatnya, silakan dicari dengan menggunakan LT23. LT23 itu di sini. Nah, ini kita exit dulu. Untuk mencari nomor TO ya. Jadi nanti kita diminta untuk mencantumkan nomor TO-nya. Nomor transfer order yang tadi di step sebelumnya itu muncul ketika kita posting ya. Nah, ketika kita posting muncul nomor transfer ordernya. Ini sebetulnya yang harus kita catat tadi ya.
Ini tadi mungkin ada beberapa yang belum catat, silahkan dicari dengan menggunakan LT23 ini. Kodenya adalah bagian sini, ya, masukkan di bagian atas kiri kolomnya yang kosong, LT23, enter. Warehouse numbernya 100, kemudian execute. Nah, di sini adalah muncul nomor-nomor transfer order yang belum dikonfirmasi. Ya, silahkan cari nomor transfer order milik Anda dengan cara di sini. Find, kemudian tulis nomor kode materialnya. KPAD1028 user ID ya. KPAD1 user ID. Nah, nomor transfer ordernya adalah 537 punya nomor transfernya adalah 4514 misalnya ya. 4514. Nah, ini kan baru yang KPAD. Silahkan cari untuk yang IPAD-nya. IPAD 1 user ID. Nah, untuk yang IPAD punya saya adalah 4515. Oke, setelah dicatat, kita kembali ke bagian konfirmasi transfer order yang tadi. Ya, bagian confirm transfer order diisi di sini. Single document in one step. Kemudian silakan diisi nomor ininya adalah transfer order, warehouse nomornya 100. Ya, nomor saya yang pertama yang KPAD itu adalah 4514. Ya. Kemudian tekan enter. Di sini sudah ada muncul KPAD 1, storage bin-nya 1, user ID, destination-nya 001. Kalau sudah, silakan langsung confirm posting. Ini untuk yang KPAD1. Silakan diulangi untuk yang IPAD1. Di saya yang IPAD1 kodenya adalah 4515. 4515. Kemudian enter. Kemudian posting. Ya, setelah disesuaikan ininya sudah sama, dicek kembali. Kemudian posting. Oke, proses konfirmasi sudah selesai. Kita akan coba lihat dampaknya terhadap storage bin-nya ya. Status storage bin-nya. Jadi, apakah di storage bin-nya masih kosong atau tidak? Karena tadi sudah kita isi storage bin-nya ya. Harusnya sudah terisi. Masuknya ke logistik execution. Kemudian internal warehouse process. Bin and stock display. Kemudian bin status report. Silakan diisi nomor warehouse-nya 100. Kemudian muncul pilih atau isi warehouse number-nya adalah STBN bintang user ID. Warehouse number-nya 100, storage bin-nya adalah STBN bintang user ID. Kemudian execute. Nah, maka akan muncul STBN 1 sampai dengan 9. Tadi yang kita sudah simpan, dia harusnya muncul atau tersimpan di STBN 1. Ya, tadi kita masuk di STBN 1. Yang IPAD 1 dan KPAD 1. Oke, sudah muncul di sini ya, yang tadinya kosong jadi terisi. Berarti proses penerimaan barang penerimaan barang dagang yang sudah pesan, kemudian kita terima di gudang. Di gudang kita simpan di storage bin. Kita konfirmasi bahwa storage bin-nya sudah terisi. Kemudian kita lihat status storage bin-nya dan sudah sesuai dengan penyimpanan barangnya. Itu adalah studi kasus untuk storage, studi kasus untuk warehouse management 1, yaitu proses pemesanan barang, penerimaan barang di warehouse, kemudian penyimpanan barang tersebut di storage bin yang spesifik, kemudian proses konfirmasi barang yang sudah disimpan di storage bin, dan bagaimana tadi cara menampilkan stock overview serta menampilkan laporan dari storage bin yang tadi kita simpan barangnya. Baik, untuk studi kasus pertama ini kita akhiri sampai di sini.
Kita akan coba lihat untuk hasil studi kasusnya. Oke, sudah 100 untuk klien 028, berarti tadi yang sudah kita lakukan sudah berhasil semua. Untuk warehouse management 1 kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.